Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Irma. NIM saya A1C21903 dari kelas A. Di sini saya akan menganalisa sintesa tindakan. Kemudian kita masuk ke data pasien. Nama pasiennya itu Nyonya H. Usia 77 tahun, jenis kelamin laki-laki, tanggal masuk rumah sakit 29 Januari 2022, kemudian tanggal dan jam tindakan. Nah, kemudian diagnosa medis. Nah, diagnosa medis ini fraktur lumpur atau push-up suku bangsa XX. Kemudian kita masuk ke diagnosa. Nah, di sini diagnosanya itu gangguan rasa nyaman atau nyeri berhubungan dengan push-up. Nah, data subjektifnya itu klien mengatakan rasa nyeri seperti tertusuk-tusuk di lokasi lukanya. Nah, kemudian data objektifnya itu intensitas 1-10, di mana 10 ini sangat nyeri. Sedangkan skala 5 frekuensinya sesekali kualitas. Rasa seperti tertusuk-tusuk. Durasinya itu 1-5 menit. Kemudian memberikan posisi baring sesuai kenyamanan klien. Nah, definisinya itu salah satu tindakan yang dilakukan oleh perawat atau tenaga kesehatan yang memiliki tujuan untuk kenyamanan dan proses penyembuhan pada klien ataupun pasien. Nah, posisi supinasi terlentang adalah posisi klien berbaring dengan kepala dan bahu sedikit elevasi dengan menggunakan bantal. Nah, tujuannya itu posisi supine atau terlentang ini adalah tubuh berbaring terlentang. Bantal bisa diletakkan di bawah kepala untuk mengangkat leher. Posisi ini juga untuk meningkatkan rasa kenyamanan bagi pasien. Nah, kemudian itu relaksasi nafas dalam. Nah, di mana artinya ini teknik relaksasi nafas dalam merupakan suatu bentuk asuhan keperawatan yang dalam ini perawat mengajarkan kepada klien bagaimana cara melakukan nafas dalam, nafas lambat, dan bagaimana menghembuskan nafas secara perlahan. Nah, tujuannya itu untuk mengurangi ketegangan otot, rasa jenuh, kecemasan, sehingga mencegah menghambatnya stimulasi nyeri. Kemudian kita masuk ke bagian preinteraksi. Nah, di sini ada beberapa poin. Yang pertama itu kita harus membaca status klien. Kemudian yang kedua itu mencuci tangan. Dan yang ketiga itu persiapkan perawatan. Kemudian yang keempat itu persiapkan pasien. Nah, kemudian kita masuk ke tahap orientasi. Nah, di mana ini kita sapa pasien sesuai waktu ataupun jam. Nah, yang kedua itu memperkenalkan diri. Yang ketiga itu validasi kondisi klien saat ini. Nah, kemudian kita juga menanyakan kondisi klien dan kesiapan klien untuk melakukan kegiatan sesuai kontak sebelumnya. Kemudian yang keempat menjaga privasi klien. Yang kelima itu kontak. Nah, di sini kita menyampaikan tujuan dan menyepakati waktu dan tempat yang dilakukan kegiatan. Kemudian kita masuk ke tahap kerja. Nah, di sini tahap kerjanya itu ada beberapa poin juga. Yang pertama itu memberikan kesempatan kepada pasien untuk bertanya bila ada sesuatu yang tidak dimengerti ataupun dipahami. Nah, yang kedua itu memberikan kenyamanan dan keamanan pasien. Nah, yang ketiga itu memberikan penjelasan kepada pasien tentang mengapa posisinya harus diubah
dan bagaimana hal itu akan dilakukan. Nah, yang keempat itu, angkat tempat tidur pasien, sesuaikan atau posisikan tempat tidur pasien sehingga beratnya itu berada di tingkat pusat gravitasi perawat. Nah, yang kelima itu, atur posisi agar klien rileks tanpa adanya beban fisik, baik pun duduk maupun berdiri. Nah, apabila pasien memilih duduk, maka bantu pasien duduk di tepi tempat tidur atau posisikan duduk tegak di kursi. Nah, posisi juga bisa dengan semi folder, berbaring di tempat tidur sesuai dengan punggung tersangkal bantal. Nah, yang keenam itu, instruksikan pasien untuk melakukan tarik nafas dalam sehingga rongga paru berisi udara. Nah, yang ketujuh itu, instruksikan pasien dengan cara berlahan dan hembuskan udara, membiarkannya keluar dari setiap bagian otot tubuh pada saat bersamaan. Minta klien untuk memusatkan perhatiannya pada sesuatu hal yang indah dan merasakan leganya. Nah, yang 8 itu, instruksikan pasien untuk bernafas dengan irama normal beberapa saat, misalnya 1-2 menit. Nah, yang 9, instruksikan pasien untuk memberikan penarikan nafas dalam, kemudian hembuskan dengan cara berlahan dan merasakan saat ini udara mulai mengalir dari tangan, kaki, menuju ke paru-paru dan seterusnya. Rasakan udara mengalir ke seluruh tubuh. Nah, yang ke-10 itu, meminta pasien untuk memusatkan perhatian pada kaki dan tangan. Rasakan udara yang mengalir dan merasakan keluar dari ujung-ujung jari tangan dan kaki, kemudian rasakan kehangatannya. Nah, yang ke-11-nya itu, instruksi pasien untuk mengulangi teknik-teknik ini apabila rasa nyeri kembali lagi. Nah, yang ke-12, setelah pasien mulai merasakan ketenangan, minta pasien untuk melakukan secara mandiri. Nah, yang 13-nya itu, ulangi latihan nafas dalam ini sebanyak 3-5 kali dalam sehari dalam waktu 5-10 menit. Kemudian kita masuk ke tahap terminasi. Nah, di mana di sini juga ada beberapa poin. Yang pertama itu evaluasi hasil. Nah, di mana kemampuan pasien untuk melakukan teknik ini atau teknik nafas dalam dan mengatur posisi sesuai kenyamanan pasien. Nah, yang kedua itu, memberikan kesempatan kepada klien untuk memberikan umpan balik dari terapi yang dilakukan. Nah, yang ketiga, tindak lanjuti. Nah, di sini kita menjadwalkan latihan teknik relaksasi nafas dalam dan mengatur posisi. Dan yang keempat itu, kontrak. Di mana di sini kita akan mengontrakkan topik, waktu, tempat untuk kegiatan selanjutnya. Nah, kemudian kita masuk ke dasar pemikiran. Nah, di sini ada 2 alasan. Yang pertama itu, alasannya dilakukan tindakan posisi pasien. Nah, di sini dimana salah satu aspek yang penting dalam pemberian pelayanan praktik keperawatan, mempertahankan keselarasan tubuh yang baik, mengubah posisi secara teratur dan sistematis. Karena hal-hal yang harus diperhatikan oleh perawat dalam memposisikan pasien, di mana memposisikan pasien ini dengan benar sangat penting karena manfaat dari posisi yang diberikan adalah meningkatkan rasa nyaman bagi pasien. Nah, alasan yang kedua itu, alasan dilakukan tindakan terapi non-farmakologi, di mana relaksasi nafas dalam untuk memberikan rasa nyaman kepada pasien sebelum tindakan dilanjuti, karena relaksasi nafas dalam dapat merelaksasikan otot-otot sehingga tidak tegang. Kemudian kita masuk ke tahap prinsip tindakan, di mana dilakukan
mengutamakan prinsip kebersihan karena diawali dengan mencuci tangan menggunakan handskun dan memakai masker. Nah, kemudian kita masuk ke analisa tindakan keperawatan. Menurut saya, tindakan untuk mengatasi nyeri pasien Nyonya H, yaitu memposisikan pasien dan relaksasi nafas dalam untuk memberikan kenyamanan kepada pasien. Dengan memberikan tindakan ini dapat merelaksasikan otot-otot pasien supaya tidak tegang dan lewat tindakan ini membuat klien tetap melatih kemandiriannya dalam mencoba melakukan aktivitasnya sehari-hari. Kemudian kita masuk ke bahaya yang dapat terjadi, di mana bahaya yang dilakukan itu pasien mengalami stres akan penyakitnya yang dialami. Dengan salah satu terapi relaksasi dalam dapat membuat pasien lebih tenang. Dan kemudian kita masuk ke hasil yang didapat, di mana hasil evaluasinya itu yang pertama, pasien mendapatkan perasaan yang tenang dan nyaman. Kemudian yang kedua itu mengurangi rasa nyeri. Kemudian yang ketiga itu pasien mengalami pasien tidak lagi mengalami stres. Dan keempat itu melemaskan otot untuk menurunkan ketegangan dan kejenuhan yang biasanya menyertai nyeri. Nah, yang kelima itu mengurangi kecemasan yang memperburuk persepsi nyeri. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan atau sampaikan. Kalau ada kata-kata yang kurang dipahami mohon dimaafkan. Saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.